ini disilat harus dicoba ini Mas. Ini buat sendiri Mas ya? Iya, buat sendiri. Ban ukuran berapa? Isi ban motor. Ban dalam motor. Kalau ini kita sudah enteng, main dengan speed. Nah, speed, nah itu baru berasa nanti. Mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Enak banget badannya. Ya. Sayap. Seru. Ini ternyata yang lebih lebar. Tapi lebih dominan ke sayap dia. Ya. Makin kecil. Nah, ke dada cisnya nih. Kalian jangan cuma melihat gerakan beliau enteng. Usia beliau ini 48. 48. Tapi masih ringan banget loh dan badannya masih bagus banget. Jadi walaupun Mas Heru ini mendalamin BJJ, Muay Thai dan juga boxing, tapi nggak lupa nih kecintaan beliau dengan SH Trate. Ya. Ya. Budaya Mas ya? Ya ini ya kalau bukan kita siapa lagi ya? Anak-anak muda Indonesia harus terus bangga, harus terus melestarikan pencak silat ya. Karena ini identitas bangsa, bahkan UNESCO menetapkan ini sebagai warisan budaya tak benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Lur, jadi kali ini saya berada di Pringsewu. Tadinya kita di kediaman Mbah Lesung. Di sini saya bersama putranya Mas Heru. Ya, sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat Mas. Dan ternyata setelah saya main ke kediaman beliau, kita masuk. Kenapa nggak dari kemarin kasih tahu saya? Biar istirahat dulu. Jadi Mas Heru ini, beliau ini warga SH Trate, pengesahan tahun 94 Mas ya? 94 dan juga beliau aktif sebagai trainer, bisa dikatakan trainernya BJJ, Muay Thai dan boxing. Ya. Nah, di rumah beliau ini banyak alat-alat latihan dan alat-alatnya banyak dimodifikasi. Ya. Di sini saya ingin belajar sekalian, mungkin nanti bisa dijelaskan beberapa fungsi maupun ada dilatih sedikit lah ya, Mas ya. Ya. Oke, kita masuk dulu. Oke. Pringsewu Selatan ini ya? Ya, Pringsewu Selatan. Wah. Ini dari sini. Perkenalkan lu Mas beberapa alat-alat di sini nih. Ya. Jadi alat ini memang desainnya Mas. Ini custom juga? Custom juga. Sebenarnya ada, cuman saya custom. Tidak ini. Contohnya ada, tapi buat sendiri. Enggak beli jadi maksudnya? Enggak. Jadi kebutuhan karena kita fighter, jadi memang desain alat yang saya sediakan di sini lebih ke free weight. Jadi untuk fungsional training ya kebanyakan untuk itu. Jadi saya nggak ada alat-alat yang sifatnya mesin atau statis gitu. Nah saya punya ini sled. Ya biasanya ini untuk high rock, hit, ya untuk strength. Ini namanya sled. Nanti kita pasang bisa juga tambah beban ya. Beban. Kalau kurang. Nah ini berikutnya. Ini custom juga nih Mas. Ini juga. Custom ya. Kalau nggak salah besinya besi 3 mili apa ya? Kuat ini? Kuat ini, kuat. Digantungin aja kuat ya? Yang ininya besi U. Karena kalau beli mahal Mas. Oh iya. Kalau beli mahal. Jadi lebih enak custom sebenarnya. Iya, kalau memang punya hobi ngedesain, lebih baik custom. Yeah. Kita bisa pilih material yang bagus ya. Dan sesuai keinginan kita. Ya. Nah, yang berikutnya ini saya punya open trap bar. Ada yang close hexa ya, ada yang hexa bar. Cuma kalau hexa bar itu kadang kalau untuk latihan jumping itu kadang suka nyangkut di mana? Di kaki ya. Nah, fungsinya ini untuk penguatan Mungkin saya bisa sedikit praktekkan. Kalau untuk ini bisa untuk squat, untuk bend over row, deadlift juga bisa ya. Jadi seperti ini contoh. Ini caranya pakainya gampang banget. Ini cuma tinggal digelindingin set aja. Up. Oke, postur. Oke, postur. Angkat. Deep.
Oke, postur, Dead lift. stand-nya deep, oke, rep, stand up, squat, and up. Good. Ngikut dia ya pas One. berdiri. Nah ini memang kenapa desain ini, karena bisa sampai dalam deep nih, 90. Nah ini kalau untuk strength-nya. Nah biasanya kalau untuk eksplosifnya, saya biasa pakai, Eksplosif kurangin beban berarti. ya saya kurangin beban untuk penguatan heel biasanya. Tarik lagi. Ya. Oke. Nah untuk eksplosifnya, kadang pilometrik ya, orang bilang juga pilometrik seperti ini. Oke, postur sama setupnya, deep, stand, guard, up, lift up, guard, go, up, Sep. Oke. Oh, ada ledaknya. Up. Ya. up, up. Nah, oke, nice. Nah ini juga custom juga nih, Ini Mas custom. Denny. Aku Custom baru lihat juga. malah yang kayak gini, Mas. Ya, ini kebanyakan sih. Kebetulan saya referensinya luar ya. Iya, Jadi, iya. jadi kayaknya, oh iya ini alat bagus. Saya coba cari referensi. Jadi tinggal saya gliding bikin. doang aja. Tadi Ya. sempat aku ini gimana ngangkatnya kayak gini. Ternyata Ya, di gliding. ini berasa nih di Udah kerasa ya. kardionya. Kayak pemanasan dulu sih. Nah, ini custom juga. Custom juga. Dimodif Ini juga? Modif juga. Ini lapisannya. Belakang ini multiplex 3 mili. Terus atasnya matras mati. Rubber. Tapi yang enggak mantul. Nggak mantul. Biasanya ini untuk latihan mobility hip ya. Seperti ini. Misalkan up. Buat boxing oke lah ya buat boxing. Ya, jadi go. Nah. Atau set. Up. Nah. Oke. Ya. Terus untuk pulling guard, nah ini biasa anak-anak judo, anak silat juga sih, ya. Jadi pulling, kan? Ini di silat harus dicoba ini, Mas. Nah, Karena di silat udah tarik-tarikan ya, ini sekarang. tarikan. Kan harus butuh nih. Nah, contoh tinggal Pak, seperti kita ada tambahan namanya resistant band. resistant band. Resistant band. Nah, ini juga bisa latihan untuk hip, ya, untuk strength ya. Tap, seperti itu. Nah ini, tapi kita mesti tambahkan ini ya. Kalau ini sebenarnya dulu konsepnya saya membacanya di flooring, flooring untuk angkat besi itu. Jadi saya ambil, saya manfaatin, saya tambahin alat ini supaya bisa latihan pulling guard itu tadi. Sama juga kalau untuk gym fitness ya jelas untuk back ya. Seperti ini. Pulling squat, pulling squat, pulling squat. Jadi multifungsi ya. Ya, jadi meminimalisir satu alat kita bisa Banyak fungsi ya. jenis workout. Oke. Nah, ini terus apa lagi? Kalau ini udah jelas lah kettlebell ya. Kettlebell. Samsak nih. Samsak. Ya. Ini inspirasinya samsak Muay Thai ya. Sebelum ke samsak, kegantungannya dulu nih. Oh, gantungannya. Ini tadi aku nanya, ini mas ini beli di mana ini? Gue bilang. Kita lihat dulu gantungannya. Iya. Ya. Custom juga berarti ya? Custom juga. Custom juga. Jadi gantungannya bikin sendiri. Kuat besinya. Ya, mungkin kalau nanti bikin besinya agak ditambah sedikit size-nya. Mungkin harus pakainya besi yang ini. Oh, ketebalannya. Ketebalannya. Karena kemarin kita hanya pakai besi sisa. Sisa. Nah, ini custom, ini juga custom.
mereknya merek sendiri. Oh, ini merek sendiri. Iya. Arogan. Iya. Kenapa arogan, Mas? buat ini aja. Arogan Club. Merek sendiri ya. Oh, ini custom. Ya, custom. Ya, Enak ini nendang. saya pilih ininya yang bagus. Kulitnya ya? Kulitnya yang bagus. Dan saya suka yang vintage memang. Dasar saya memang vintage. Kayaknya kayak kalau hitam, merah, kuning udah banyak. Udah biasa. Udah biasa. Jadi saya pilih warna vintage. Kebetulan waktu itu saya cari referensi ada merek dari Amerika itu vintage. Mungkin karena udah jadul ya, kelihatannya bagus. Oh, akhirnya saya bikin ini. Keren. Oke, next. Nah, ke sini. Kalau nih. ini udah sering lah, udah sering. umum ya. Nah, ini nih. Ya. Ini Lucu ya. ini lucu. Tapi berfungsi. Ini buat sendiri, Mas? Iya, buat sendiri. Detailnya dulu, Mas. Ini Iya. tuh Oke. selang ya. Ini Ini selang. Dalamnya tali. Tali ban ukuran berapa? Isi Ban motor. Ban dalam motor. Diisi pasir. Isi pasir 5 kilo. Kalau nggak salah ini cuma 6 kilo. 5 kilo. Ya, kurang lebih segitu lah ya. Ya. Nah, saya isi. Inspirasinya dulu dari Bulgarian bag. Bulgarian bag. Bulgarian bag itu biasa dipakai teknik untuk wrestling ya. Wrestling. Cuma saya ngeliat kok ini bisa, ya kembali lagi harganya mahal. Ya. Terus kayaknya kalau untuk latihan ini saya bisa bikin nih gitu loh. Akhirnya saya bikin sendiri. Fungsinya bagaimana kita bisa melatih core kita, endurance kita. Kalau gerakannya benar, itu core dan endurance. Jadi kelihatannya aja yang kerja bahunya, padahal yang kerja adalah pinggang, utamanya core. Ya, gerakannya seperti ini. Mungkin agak ke sini ya. Ya, hadap sana boleh tuh. Nah, swing. Ya, untuk pemula latihannya cuma begini. Nah, swing, roll. Nah, hip and stand. Kalau ini kita sudah enteng, main dengan speed. Nah, speed, nah itu baru berasa nanti. Kalau kita lambat mainnya, jadi yang kerja shoulder. Nah, penting, cuman shoulder aja. Padahal yang kita latih di teknik ini adalah core-nya. Jadi kerja jantung ini udah berasa nih. Begitu udah berasa banget gitu. Apalagi dengan durasinya ditambah. Ya, jadi eliminatornya eliminatornya adalah detik. Nah, misalnya berapa second gitu. Nah, terus latihan step udah jelas sih, ini umum ya. Pull up-nya nih. Pull up. Ini saya juga dapat dari tinggi banget pull up. Ya, kenapa saya bikin tinggi? Kenapa saya tinggi? Saya kadang selalu melatih coba endurance, jadi sekalian. Kalau kita cuma ini aja, jadi ada daya lebih ke strength ya. Nah, kalau kita kombinasinya dengan seperti ini, masih ringan banget badan. Nah, ini banyak karena fungsinya bermacam-macam. Mungkin bisa dilihat nih, mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Jadi pegangannya ini banyak. Pegangannya banyak karena memang enggak cuma satu garis gini aja ya, kalau pull up kan. Nah, ini beliau membuatnya banyak. Coba dijelaskan. Kembali lagi ke fungsi Mas. Fungsinya apa? Ya, yang jelas ya melatih back ya. Penjelasan teknisnya otot yang terlatih itu mana memang saya punya keterbatasan untuk itu. Tapi saya ngerasakan dengan alat ini backnya punya strength yang bagus, bentuk yang bagus ya. Strength yang bagus, bentuk yang bagus. Kebanyakan kalau yang kita mau modifikasi ini kebanyakan fungsinya beda-beda. Ini contohnya lihat, mungkin teman-teman nanti kalau melihat vlog ini bisa membantu apa aja yang dilatih. Ini biasanya satu, yang pertama ya up. Enak banget badannya. Up.
Oke, fungsi kedua, wide, lebar. Oh, ini lebih lebar ya? Ya. Lebar. Nah, up. Sayap. Seru, masih ringan Oke. banget ngangkatnya. Terus fungsi ketiga, rib. Ya. Ini ternyata Ya. yang lebih lebar. Tapi lebih dominan ke sayap dia. Ya. Fungsi berikutnya yang keempat, sini. Masih kuat beliau. Udah berapa Ya. kali nih? Oke. Nah, ini kalau yang ini jelas dua alat ini untuk forearm. Ya. Forearmnya ya, lebih terasa ya. Yang terakhir, ini. Makin kecil Nah, ke dada cheese-nya nih. itu latihan dengan ini, saya jamin. Ya, seminggu 2 minggu rutin latihan, sehari jeda, besoknya latihan lagi, jeda, itu back kalian akan bagus dengan alat ini. Saya jamin bagus soalnya. Jadi, saya sudah buktikan. Kalian jangan cuma melihat gerakan beliau enteng. Usia beliau ini 48. 48. 48. Tapi masih ringan banget loh dan badannya masih bagus banget. Ya. Jadi tadi aku mau nanya itu Mas Denny. Mau ngasih tahu kalau Mas Heru ini udah 48 tahun dengan 48. badan dan kebugaran yang seperti Ya, ini. Kalau yang mau awet muda bisa ngikutin Berolahraga. jejaknya Mas Heru ya. Berarti sepemikiran pertanyaan kita ya. Aku Nah. bisa membaca berarti. Berikutnya ini. Biasa loh beliau. Nah, ini namanya land breaker attachment. Saya nggak tahu, saya suka sekali hal-hal strength and conditioning yang berkaitan dengan bela diri ya. Jadi memang saya suka sekali. Jadi saya selalu memutuskan ketika membeli atau membuat, selalu inspirasi saya adalah Fungsinya ke bela diri. fungsinya ke bela diri. Ya, kalau enggak fungsinya nggak ke bela diri, kadang-kadang saya beli nggak atau bikin nggak gitu. Jadi teruntuknya saya lebih ke fungsinya ke bela diri. Ini namanya land breaker attachment. Ini kalau ininya konsepnya landmine. Ini saya juga bikin. Ini bikin juga. Ini bikin juga. Nah, ini bikin juga. Ini bisa dicopot. Kalau ini barnya saya beli memang. Ya. Barnya. Nah, cara bermainnya kalau kita pakai ini. Dibautin ya. Ya, jadi contohnya seperti ini. Oke, ini namanya. Kita akan coba. Ini juga sangat bagus untuk biasanya kalau saya rasa sih semua ya, semua bela diri akan melakukan gerakan ini seperti power clean ya. Cuman power clean kita nggak pakai bar, kita pakai ini. Contohnya seperti ini. Up, shoot. Nah, ya. Up, shoot. Dan rentak ya. Oke. Nah, seperti itu. Atau kita squat. Nah. Ya, deep. Nah, ini squat. Nah, oke. Kayak kalau lama di sini saya jadi nih sama Mas Heru ini dilatih. Ya, jadi kalau yang lain sih umum ya. Umum. Kayak kettlebell. Makanya saya senang sekali main kettlebell. Kettlebell. Karena di kettlebell memungkinkan kita untuk bisa bikin koreo yang Bervariasi ya. bervariasi. Dan koreo stand bela diri itu sangat enak kalau kita pakai beban ini. Ya, bebannya cukup. Kita bisa desain koreografi yang enak buat kita perform gitu. Mungkin itu yang Ini buat sendiri juga. kalau ini bikin sendiri. Bikin sendiri. Apa ini Mas Heru? Step box untuk apa biasanya ngelatih heel seperti ini. Multifungsi juga lah ya. Nah. Oh, lebih tinggi lagi yang ini. Ya, itu biasanya kalau Ini anak buat sendiri juga. enggak, kalau itu beli. Oh, beli, ya. Crossfit, anak-anak crossfit. Itu Yang atas bar, ya itu untuk ini untuk climbing, rope climbing. ya.
Oke. Yang jadi pertanyaan saya, Ya. Mas, ketika saya ngeliat di atas ini ada bendera Indonesia, ini Brazil bukan sih? Ya, Brazil. Kenapa? Ya, satu. BJJ apa ini? Ya, saya termasuk apa penggiat lah BJJ dan ya saya suka sekali, suka juga BJJ gitu. Suka banget. Suka banget. BJJ. Mungkin karena usia ya. Usia mungkin kalau buat saya sekarang makin ke sini kemampuan striking sudah nggak maksimal seperti dulu ya. Gitu. Maksudnya ya kalau saya ingat sekali bahwa kalau striking itu lebih ke destroy. Tapi kalau grappling itu bagaimana meredam. Ya betul. Jadi bagaimana lawan kita redam untuk bisa ya ini ya meredam. Jadi untuk nggak bisa bergerak. Tapi jujur sih karena saya juga pernah ikut latihan di Warrior. Ketika saya belum pernah mencoba latihan BJJ, itu terasa capek banget Mas, pegel. Karena kan belum tahu tekniknya ya, jadi cuman adu-adu kuat aja. Jadi mencoba, ternyata capek juga ya. Capek, karena belum mengerti tekniknya. Ya, karena memang ada namanya condition ground. Nah nanti kita akan ground conditioning. Ya, kebetulan saya juga mendesain satu program untuk bagaimana conditioning tapi dia di movement. Ya, jadi karena saya memang menggabungkan untuk strength and conditioning yang free weight movement itu ada jiu-jitsu, ada muay thai, di combine, yoga. Saya jadikan satu memang. Nanti kita bisa lihat beberapa gerakan-gerakan yang ini jiu-jitsu nih. Oh ini pencaksilat nih. Oh ini yoga yoga nih. Oh ini muay thai nih. Karena kelihatan sekali. Mungkin karena basic ya. Basicnya ketika saya yakin bahwa ketika segala sesuatunya itu disukai, dilakukan dengan sepenuh hati, itu masuk ke tubuh itu akhirnya seperti ilmu itu mengambil peran dalam hidup kita. Misalkan Mas Denny nih, ketika pencaksilat itu ternyata di tubuhnya itu punya peran besar dalam hidup Mas, akhirnya itu yang akan mempengaruhi gerak langkah, gerak pikir, kemampuan aksi reaksinya. Pasti dominannya adalah gerak-gerak pencaksilat. Beda dengan muay thai yang kemudian pasti akan mendominasinya gerak-gerak kaidah-kaidahnya muay thai sama jadi BJJ. punya style masing-masing. Ya, nah itu sangat bergantung pada kemampuan tubuh kita itu menyerap karakter. Makanya saya selalu meyakini bahwa segala sesuatu bela diri itu kalau kita belajar sampai dengan soulnya, jiwanya, falsafahnya, itu akan masuk ke tubuh kita itu dalam bentuk yang lebih halus, terus mengisi tubuh kita, dan nantinya tubuh kita akan mengambil aksi reaksi terhadap merespon dari luar. Saya percaya itu. Artinya kalau Mas hari ini muat pencaksilat nih, ketika Mas dalam 3 tahun ke depan terus fokus pada misalkan saya sebut BJJ, pasti nanti kan Mas belajar nih, tubuh saya akan menerima yang mana nih, mana ini yang akan menjadi dominan dalam tubuh saya gitu. Betul. Itu menurut saya sih. Sepakat. Terlepas dari mungkin ini berbeda tiap orang ya, tapi secara pribadi saya melihat bahwa belajar itu harus sampai pada level jiwa, menjiwai. Kalau orang SH ke SH-nya tuh masuk gitu loh Mas. Jadi ya. sebenarnya yang saya tangkap nih, apapun yang kita latih, dalamin, nanti akan terlihat sendiri spesialisasinya. Ya, spesialisasinya gitu. Nah, di sini ya, terus udah lihat bendera Indonesia, Brazil, dan terakhir di sini. Ini ada bendera persaudaraan setia hati Taylor. Jadi walaupun Mas Heru ini mendalami BJJ, Muay Thai, dan juga boxing, tapi nggak lupa nih kecintaan beliau dengan SH Trate. Ya. Budaya Mas ya? Ya ini ya kalau bukan kita siapa lagi ya? Anak-anak muda Indonesia harus terus bangga, harus terus melestarikan pencaksilat ya. Karena ini identitas bangsa, bahkan UNESCO menetapkan ini sebagai warisan budaya tak benda.
Tapi yang saya sedihkan tuh Mas ya, orang orang Cina itu kan bangga dengan kungfunya. Ya. Orang Muay Thai, orang Thailand bangga dengan Muay Thai-nya, orang Korea bangga dengan Taekwondo-nya, orang Karate bangga dengan Karate-nya. Orang Jepang bangga dengan Karate-nya, orang Indonesia bangga menghina pencaksilat. Itu saya sedih banget seperti itu Mas. Ya. Jangan karena ulah oknum lantas kalian itu merendahkan identitas bangsa yang Ya. dimana pencaksilatnya adalah warisan tak benda. Walaupun ada hal-hal yang negatif, ya jangan semuanya ditembak rata. Karena sebenarnya penggiat pencak silat dengan ranah positif itu jauh lebih banyak. Saya yakinkan jauh lebih banyak. Tapi memang suatu hal yang positif itu tidak akan viral. Tapi mau viral atau tidak, saya akan tetap up terus. Ya. Ya makanya saya selalu menyebut insan, sahabat, sedulur, pemerhati, penggiat, pelestari gitu ya. Karena mungkin ada orang yang nggak ikut PSHT tapi dia pemerhati dan dia suka. Mungkin dengan alasan-alasan kenapa nggak ikut. Belum ikut ya gitu. Penggiat ya mungkin kayak Mas Denny, saya penggiat itu ya artinya yang memastikan bahwa keberlanjutan Ya, menekunin terus ya. Keberlanjutan pencak silat ini ke anak cucu gitu ya. Nah, ini keberlanjutan. Pelestari, kita termasuk generasi pelestari. Nah, pemerhati mungkin yang kayak mungkin Pak Prabowo itu pemerhati ada pemerhati ya? Pak Prabowo itu dia pendiri SMI dia guru besar, pendirinya SMI dia. Ya, bisa dibilang pelestari juga. Pelestari ya. Nah, seperti itu. Kita butuh. Saya sudah 48. Saya suka senang sekali melihat anak-anak berlatih silat di tengah modernitas hari ini ya. Saya berharap sih pencak silat hari ini bisa dijadikan sarana untuk bisa menggapai prestasi. Prestasi itu tidak harus kemudian menjadi pelatih gitu, tapi seperti kendaraan pencak silat itu bisa dari SD bisa memilih SMP favoritnya, SMP bisa memilih SMA favoritnya, SMA bisa memilih perguruan tinggi yang dia minati, atau mungkin yang mau berkarir di sekolah kedinasan militer itu bisa juga jadikan kendaraan. Negara sudah memberi kesempatan kepada penggiat pencak silat untuk bisa memanfaatkan ini dengan istilahnya bidik misi ya, melalui prestasi. Nah itu saya pikir kesempatan akademik buat generasi hari ini, besok dan seterusnya. Siap, terima kasih. Mas terakhir nih sebelum ditutup, boleh mungkin ajarin saya beberapa tips atau latihan bebas apa aja, mau dengan alat, tidak alat, mau dengan samsak apapun boleh kasih tips. Mungkin nanti spesifiknya nanti penjelasan selanjutnya. Ini boleh terakhir nih. Apa ya? Tips apa aja bebas. Kalau kepencaan saya pikir domainnya sudah di beliau ya. Jadi saya untuk sesuatu yang sifatnya umum boleh. Umum ya, jadi saya lebih suka pada mobility. Saya punya desain, salah satunya bagaimana mobility pinggang, lutut dengan gerakan satu movement satu movement banyak fungsinya. Contohnya seperti ini, up. Nah ini biasa ciri dari apa? Muay Thai ya, up, back cross, ya, standnya sudah kelihatan. Apa ini pencak silat ya? Nah kita roll, nah stretch, nah up, nah ini untuk stretch di band kita, hip tarik, pull, up, switch. Jadi penggabungan dasar-dasar bela diri ya. Up, nah ini squat ya, lunges. Jadi kickstand, nah lunges ini namanya kalau di ini. Jadi saya up, move, up, back, up, move. Nah, biasanya ada square, up, back, up, shoot, up.
Ini pilometrik ya, gerakan-gerakan pilometrik. Memang kelihatan sekali kan akhirnya gerakan ini saya desain memang sebenarnya awalnya ya buat kepentingan, tapi kok lama-lama kok ini bisa jadi struktur gitu. Bagaimana? Oh ternyata ini nggak lepas dari ya itu tadi karena basic saya bela diri ya. Cuman saya tambahkan fitness kayak lunges, up, sama. Dan itu bisa ditambah beban juga ya kalau ya bisa ditambah beban. Contohnya seperti ini. Saya pakai yang 3 kilo aja. Ya, up, move, up. Nah, ini. beliau yang gerak saya capek ngeliat. Ya, Jadi karena berasa. Mas Denny, ayo coba ayo. Gimana tadi? Ya, kita coba. Kosong lo pakai alat lo ini? Kosong dulu. Knee up. Knee up. Oke. Back cross. Ini Oke. tegap. Tegap. Oke, tangan roll ke belakang. Pegang di tumit. Nah, badannya. Terasa ya. Ya. Kok aku susah mas? Nah, Gak nyampe ya. nih. Ya kan? Ya, terasa Oke. loh. Angkat. Ya, angkat, drop di depan kakinya. Hap. Gimana sih? Nah, ke samping. Nah, twist hip up. Nah, selesai. Ini? Yes, kita ulang. Knee up. Back cross. Roll. Tarik ke depan, knee up. Taruh depan, drop. Shoot. Up. Nah, oke, coba sekarang pakai beban. Yo, Lupa kita. gerakannya. Yo. Oke. Nah, Maafkan aku Mas Denny. yo, Ini up. kameramen. Ya, up. Back cross. Back cross dulu. Up. Angkat. Taruh depan. Up. Oh sini ya. Nah, Lupa terus. ulangi lagi. On up. Back cross. Roll. Up. Go. Up. Lagi. Up. Back cross. Roll. Up. Drop. Up. Nah, gitu. Itu juga Terasa panas. kita lakukan dengan Warming up bisa juga ya? yes. Nah, Ini udah 30 menit dari tadi Mas Heru sambil berbicara dan memberikan contoh. Saya hanya sebentar juga udah mulai ngap Ya. ini. Tapi beliau saya salut sih. Masya Allah, sudah mau mendekati setengah abad ya Mas. 2 tahun lagi lah kita lagi setengah abad. Mudah-mudahan Ya. panjang umur selalu. Amin. 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 Oke. Siap. Ah, Oke, terima kasih atas ilmunya Mas. Nanti saya diajarkan, diberikan wawasan pengetahuan lebih spesifik tentang Oke. bela diri yang Mas Heru punya. Karena sekarang beliau lagi sibuk ada kegiatan, nanti kita sambung lagi lor. Ya, oke, baik. Oke, semoga sehat selalu buat Amin. Mas Denny. Siap. Sehat untuk Mas Denny, keluarganya, channel YouTube-nya makin oke, makin berkembang. Amin. Oke, Matur nuwun. saya terima kasih Mas. Siap. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.